Itu ada ujian online-nya 155 soal selama 3 jam. Ya, kalau versinya ICF ya, gitu, untuk memastikan bahwa dia juga bisa mempraktikkan coaching. Halo teman-teman, senang sekali saya Ica bisa menemani dalam dunia leadership coaching. Nah, kali ini kita bersama dengan Coach Aditya Amijaya membahas tentang apa sih gelar-gelar dalam seorang coach, dan kalau misalkan kuliah itu kan ada setelah lulus gitu mungkin dapat gelar ya. Dan kalau seorang coach itu tahu atau enggak kompetennya dari mana itu seperti apa. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasannya, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Menguasai kode etik dan kompetensi coaching secara lebih dalam lagi. Barulah dari situ dia bisa mendapatkan yang namanya kredensial. Kredensial itu mungkin kayak gelar ya, gelar kalau di akademis kan ada gelar ya, sarjana, S1, misalnya sarjana teknik atau master gitu ya, kalau dia ini. Tapi kalau di ICF itu kredensial, artinya dia dianggap itu adalah suatu nama atau suatu gelar profesi kali ya, profesi yang sifatnya vocation gitu ya. Vocation itu apa ya? Vokasi. Vokasi. Ya, bukan akademisi gitu ya. Nah, kredensialnya apa aja? Ya, kalau dia sudah belajar 60 jam pelatihan coaching, sudah mengumpulkan 100 jam, sudah mentoring 10 jam, dan sudah ujian online, ya, dia mendapatkan gelar yang paling awal dari kredensial ICF, yaitu ACC, Associate Certified Coach. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan mencari seorang coach dan syaratnya adalah ACC, artinya itu udah jelas tuh. Dia sudah pokoknya coach itu harus sudah 60 jam minimum trainingnya, sudah melakukan coaching minimum 100 jam, sudah dimentor, dan sudah lulus ujian online secara resmi dari ICF. Itu udah satu paket tuh, SEC gitu ya. Daripada dia kasih syaratnya adalah dia sudah belajar coaching 20 jam, syarat yang kedua dia sudah mentoring, mendingan langsung aja SEC gitu kebutuhannya. Itu udah satu paket gitu ya. Kayak ibaratnya ya ingin merekrut seorang dokter, ya dokter gitu. Udah gelar dokter gitu kan. Bukannya dia sudah belajar ilmu ini, sudah belajar ilmu bedah, sudah belajar ilmu faal, udah belajar ilmu ini semua, lulus dengan nilai B, enggak gitu kan minimal. Dokter. Tapi harus dokter udah gitu ya, udah jelas itu, udah satu paket semua itu, udah satu paket. Sudah bukti bahwa dia sudah lulus semua mata kuliah itu. Sama kalau dia sudah SEC, artinya dia sudah lulus kompetensi-kompetensi dari 1 sampai 8, kode etik dan seterusnya gitu. Itu baru gelar yang pertama. Nah, ada lagi gelar yang kedua namanya Professional Certified Coach. Ini syaratnya lebih dalam lagi. Lebih berat lagi ya. Bukan berat sih. Ya lebih banyak. Lebih banyak ya. Lebih banyak kualitasnya ya. Yaitu pelatihan, dia sudah belajar coaching minimum 125 jam. Kalau SCC tadi kan hanya 60 jam. Kalau ini 125 jam. Tentu dengan penambahan ilmu-ilmu yang di level PCC ya. Kemudian ya sama mentoring 10 jam. Kemudian juga coaching hour-nya atau jam terbang coachingnya kalau SCC tadi 100 jam. Kalau PCC minimal 500 jam. Meningkat 4 kali lipat ya. Meningkat gitu ya. Nah, kemudian ujian online-nya nggak perlu lagi sih kalau dia sudah ujian online yang sekali itu. Gitu ya. Jadi itu ya, dan tentunya dia sudah bisa mendemonstrasikan coaching yang bisa dinilai oleh ICF ya, sama juga gitu. Kalau tadi kan cukup mengirimkan 1 rekaman, kalau PCC harus 2 rekaman gitu ya, yang harus dibuktikan. Kadang level coachingnya berbeda, kedalaman coachingnya gitu. Yang gelar yang paling ini lagi, yang paling atas ya, itu namanya Master Certified Coach. Dia harus udah belajar training tentang coaching itu minimal 200 jam. Coaching hours-nya, pengalaman coachingnya minimum 2.500 jam. Dan dia juga sama ada mentoring juga 10 jam. Dan dia juga bisa membuktikan coaching itu minimum 2, dia mengirim 2 rekaman coaching gitu ya untuk dinilai oleh ICF. Gitu. Barulah itu
kebutuhannya beda-beda. Jadi tergantung ya perusahaan. Kalau dia untuk level ya mungkin karyawan atau yang terkait dengan kinerja sehari-hari mungkin cukup SEC. Tapi yang lebih dalam lagi misalnya kebutuhannya leadership atau apa mungkin perlunya PCC. Tapi yang untuk yang lebih dalam lagi kebutuhannya tentang yang butuh di coaching yang sifatnya transformasional gitu ya, mungkin itu mungkin perlunya MCC gitu ya. Jadi para pihak yang mau merekrut ya, pihak sponsor atau perusahaan, pihak HRD itu perlu juga mendalami syarat-syarat ini gitu ya, sehingga tidak over dan tidak under qualified juga ya nanti untuk mendapatkan coachnya gitu. Buat apa misalnya merekrut coach yang MCC level bayarnya lebih mahal tapi hanya mengcoaching karyawan misalnya gitu. Gitu ya. Ya tergantung kebutuhan juga sih gitu. Saya bukannya membeda-bedakan mengkasta-kastakan itu ya, tapi kebutuhannya ya coach ya. Kebutuhannya needs-nya seperti apa gitu. Gitu coach. Tadi kan yang paling tinggi itu tadi MCC ya coach ya. Itu kalau misalkan tadi di mentoringnya MCC siapa coach? Kan udah paling tinggi itu coach. MCC juga. Oh seorang MCC juga. Ya. Oh, iya. Minimum MCC yang sudah mempertahankan kredensialnya 3 tahun. Oh. Gitu. Sama kalau misalnya kalau dia mau SEC ya di mentornya minimum SEC. Oh, bisa oleh coach yang sudah SEC atau oleh PCC atau MCC. Kalau orang yang coach yang ingin mendapatkan gelar PCC harus di coaching oleh mentor yang minimum PCC gitu kan, dan atau MCC. Tapi kalau MCC ya udah MCC aja, nggak bisa dimentor oleh PCC kan. Gitu. Terus coach kalau misalkan tadi kan yang MCC yang bisa mempertahankan kredensialnya selama 3 tahun, berarti kredensial bisa dicabut dong coach sewaktu-waktu. Jadi kredensial itu kayak SIM ya. No, panjang ya 7 meter. Ya, kalau SIM itu masa berlakunya berapa tahun? 5 tahun ya coach kalau nggak salah. Nah kalau kredensial ICF itu 3 tahun. Oh 3 tahun. Jadi 3 tahun harus di renewal lagi, gitu ya, renewal. Nah renewal itu bukan hanya sekedar renewal, datang di renew gitu kan. Kalau SIM kan gitu ya. Iya, foto, nggak bisa foto lagi foto. Gitu. Itu harus dites lagi gitu. Cara ngetesnya beda sih, tapi nggak sedetil itu ya. Yang pertama ya, karena kan gini, coaching itu skill. Jadi skill itu kualitasnya itu kan tergantung dari seberapa sering kita menggunakannya ya. Oh iya, diasah gitu coach ya. Nah, diasah terus gak sih gitu kan. Misalnya dia dapat SEC nih, cuman dia hanya punya kesempatan mengcoaching cuman tahun pertama doang. Tahun kedua dan ketiga dia nggak ada coaching gitu ya, nggak vakum. Terus mau perpanjang. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang tersebut masih skillnya tuh masih ada gitu kan? Iya juga ya, takutnya udah lupa ya coach ya. Nah ibaratnya gitu, orang udah lama nggak naik sepeda aja, waktu naik sepeda lagi kita agak goyang-goyang gitu kan. Tentunya nggak sampai nol sama sekali sih gitu kan, tapi kan masih kagok-kagok gitu kan. Orang yang udah lama nggak nyetir mobil, harus nyetir mobil lagi, gimana? Bingung ya mindahinnya. Nah gitu kan, sama coaching juga gitu. Harus dia bisa membuktikan bahwa dia juga terus-menerus menggunakan coachingnya. Gitu. Terus ada minimal jam terbangnya nggak sih coach? Maksudnya buat para coach mempertahankan kredensialnya itu coach? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Yang menjadi syarat adalah dia mau terus-menerus belajar. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Tentang coaching. Dan minimum berapa jam belajarnya gitu ya. Dalam 3 tahun itu minimum 40 jam. Dalam 3 tahun minimal 40 jam. Oh ya, belajar masih ini ya coach, masih terjangkau lah ya coach ya jam belajarnya. Yang mana 10 jamnya adalah mentoring, khusus SEC ya. Khusus SEC. Dia harus dimentor secara berkala gitu loh. Agar kualitas SEC itu tidak terjaga ya, tidak mengalami penurunan
setiap 3 tahun di mentor 10 jam, 10 jam, 10 jam. Jadi untuk mempertajam lagi kompetensi-kompetensi yang tadi yang mungkin sudah karatan gitu kali ya. Karatan. Atau apa gitu ya gitu. Kalau enggak ya bisa hilang ilmunya walaupun gelarnya masih ada gitu kan. Masa berlaku gelarnya masih ada tapi ilmunya bisa hilang. Terus ngapain gitu kan. Ya, gitu. Jadi dia harus tetap terus-menerus belajar karena ini juga value-nya dari ICF ya. Memastikan agar coach yang di bawah naungan ICF itu terus mau pertajam ilmunya terus-menerus, meningkatkan ilmu terus-menerus. Walaupun saya sudah MCC gitu kan, nggak perlu belajar lagi. Terus MCC juga harus diperpanjang juga 3 tahun. Dan setiap 3 tahun tuh dia harus mengumpulkan 40 jam pelatihan minimal gitu loh. Tapi udah nggak perlu di mentor lagi sih. Oh gitu. iya, udah maksimal ya levelnya. Oke deh coach, ada tambahan lagi mungkin coach? Ya mungkin itu yang menjadi ini ya menariknya. Teman-teman kalau mau merekrut seorang coach, jadi mulai sekarang harus mulai selektif ya. Oh iya. Gitu. Bukan orang-orang sekedar ngaku coach, tapi dia sendiri nggak punya keterampilan coaching gitu ya, nggak punya ilmu coaching gitu ya. Yang penting kan ini pengalamannya coach. Ya oke, kalau misalnya bisnis coaching dia bisa bisnis apa gitu kan. Tapi kalau dia nggak punya ilmu coaching, yang dia lakukan hanya mentoring aja pasti gitu. Iya. Dan itu seputar yang bisa dia mentorkan itu adalah seputar bisnis yang memang dia sudah lakoni ya, yang dia sukses. Dia nggak bisa memberi lebih dari itu gitu loh. Tapi kalau seorang coach, walaupun dia nggak punya kemampuan bisnis atau pengalaman bisnis yang sama, tapi dia bisa memberikan coaching yang tepat kepada kliennya, yang bisa membuka potensi kliennya itu sendiri gitu loh. Yang itu ilmu yang skill yang diperlukan itu berbeda dengan kemampuan dia berbisnis atau pengalaman dia berbisnis gitu loh. Apalagi di era VUCA ini, sekarang dengan teori-teori atau pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu udah nggak berlaku lagi, harus hal-hal yang berbeda. Kalau orang yang berpengalaman, dia pengalaman di masa lalu gitu kan. Iya juga. Dia nggak bisa memberikan saran yang berbeda. Iya. Lalu bagaimana dong itu? Mau nggak mau itu harus muncul dalam diri si orang itu sendiri, ide-ide kreatif itu. Caranya bagaimana? Dengan di coaching. Tidak bisa di mentor. Kalau di mentor itu tidak bisa membangkitkan ide-ide yang sifatnya inovatif ya, yang berbeda gitu ya. Mentor hanya terbatas memberikan saran dari apa yang dia sudah alami gitu loh. Yang mana itu sudah berlalu. Iya ya udah. Belum ya. Kadaluarsa mungkin ya. Ya, belum tentu applicable di masa sekarang gitu. Oh gitu coach. Oke deh teman-teman, sekian dulu kalau gitu ya coach bincang-bincang kita kali ini. Oh iya coach, kalau misalkan mau belajar coaching coach, kira-kira bisa di mana itu coach? Ya, kalau mau belajar coaching ya teman-teman silakan buka website kami www.corporaconsulting.com. Di situ ada produk atau service untuk pelatihan coaching. Oke deh teman-teman, kalau gitu sekian bincang-bincang kita kali ini. Saya Ica dan saya Aditya Amijaya. Oke, sampai jumpa.